Halo guys, perkenalkan kita dari kelompok 4. Nama saya Rizky Cahaya Putra. Saya Anissa Nurhayati. Nama saya Ilham Surya Permadi. Nama saya Zulfikar Akmal. Nama saya Rahmadian Alifah. Kami sedang survei di BRT Koridor 2 Cangkiran. BRT memiliki tagline berbenah dan Semarang Utara. Terus berkembang hingga saat ini memiliki 7 koridor. Koridor pertama merupakan layanan rute Mampang Ungaran. Yang kedua layanan rute Kertoboyo, Sumberpion. Layanan ketiga rute Pelabuhan Tanjung Mas sampai Taman di Ponorogo. Keempat layanan rute Cangkiran sampai Bandara Ahmad Yani. Rute kelima yaitu Muteseh RPP, rute keenam yaitu rute Unik sampai UNES, dan rute ketujuh yaitu layanan Gemuk sampai Balai Kota Semarang. Transportasi umum merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengurangi kemacetan di kota-kota besar seperti di wilayah Semarang. Dalam pengadaan transportasi umum harus mengedepankan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan bagi masyarakat. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan telah berhasil mengembangkan BRT sebagai program angkutan umum yang nyaman, aman, cepat. BRT Trans Semarang mulai beroperasi sejak tahun 2009. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Cahaya dengan NIM 0017 dari Universitas Semarang. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Sinten, Pak? Pak Ali Sadewo. Pak Ali Sadewo sebagai seorang penumpang. Untuk Bapak, apakah Bapak pengguna tetap bus BRT? Ada kalanya saya menggunakan bus BRT, ada kalanya saya motoran. Posisi saat ini kan panas, puasa, saya milih BRT. Terus jika Bapak pengguna tetap bus BRT, Bapak menggunakan BRT ini untuk berangkat pulang kerja, kuliah, atau sekolah sehari-hari, Pak? Saya menggunakan BRT untuk berangkat tugas di Palang Merah Indonesia. Pulang pergi, Pak. Ya. Menurut Bapak, BRT ini efisien atau tidak bagi kegiatan Bapak untuk sehari-hari? Sebenarnya kalau efisien sekali ya, karena hanya uang 4.000 bisa sampai mana-mana. Cuman layanannya semakin memburuk ya, karena saya lihat di situ kotak yang biasanya dulu isinya first aid sekarang sudah nggak ada. Artinya kesiapannya sudah mulai menurun. Terjadi apa-apa sekarang udah nggak ada lagi tuh kotak first aid itu. Lalu menurut Bapak, apakah penggunaan kendaraan pribadi banyak yang beralih untuk menaiki transportasi umum seperti BRT tersebut, Pak? Kalau melihat di parkiran situ ya, banyak sekali kendaraan yang parkir di situ, artinya banyak yang nggak banyak sekali, teman, banyak yang beralih dari
kendaraan pribadi, motor, utamanya ke BRT. Karena kan saya selalu parkir di situ kalau bawa motor. Menurut Bapak, apakah BRT sudah nyaman dan terjamin keamanannya? Kalau iya kenapa dan kalau enggak kenapa, Pak? Kalau keamanan bisa dikatakan terjamin, tapi kenyamanan saya kembali lagi mulai kurang nyaman ya. Matinya AC tidak segera diperbaiki karena saya berulang kali turun, wah panas sekali. Itu berulang kali. Kemudian pelayanan, saya pernah pulang tugas saya ditolak ya. Atau bahkan saya mau diturunkan dari depan kantor saya, pernah saya mau diturunkan di Karangayu. Itu tapi waktu pertama-pertama. Karena saya membawa tas besar, mungkin itu mengganggu. Saya mau diturunkan, tapi saya nggak mau. Kalau nyaman, keamanan terjamin sekali. Aman. Baik Pak, mungkin segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk Bapak siapa? Pak Ali Sadewo. Bapak Ali Sadewo. Jadi kami dari mahasiswa WSM ada tugas untuk wawancara. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang saya sampaikan untuk Bapak terkait personal di terminal ini. Untuk pertanyaan yang pertama itu ada volume penumpang. Untuk volume penumpang sendiri meningkat biasanya di hari apa, Pak? Kalau meningkat biasanya di hari jam-jam kerja. Jam-jam kerja, jam-jam sekolah gitu ya. Jadi weekday ya. Berarti untuk volume meningkat biasanya di weekday. Untuk weekend apakah turun drastis? Ya turun. Terus ada lagi pertanyaan, apakah ada hari-hari tertentu untuk harga tiket yang naik? Tidak ada, flat semua berarti ya Bapak. Terus untuk BRT ini sendiri punya jalur sendiri, tapi sering juga terjebak kemacetan. Jadi bis BRT ini kan sebenarnya untuk transportasi umum ya Pak. Tapi di jalanan itu sering terjebak kemacetan BRT-nya. Nah, apa yang menyebabkan BRT ini bisa terjebak kemacetan Pak? Biasanya kendalanya di waktu jam kerja. Jadi jam-jam tertentu ya Pak. Terus apakah ada titik-titik tertentu yang biasanya BRT ini lalui kemudian terjebak kemacetan? Biasanya di titik-titik mana Pak yang terjebak kemacetan? Biasanya daerah sini kalau jalur dari sini ya, dari jalur kalian itu banyak arah ke Jeraka. Oh, arah Jeraka itu yang macet ya Pak. Apakah titik itu aja? Sama Kerapiak berarti? Ya. Untuk yang macet biasanya Jeraka sama Kerapiak ya. Untuk pertanyaannya sudah Pak, itu aja. Sebelumnya terima kasih Bapak Dedi. Apa Mas? Saya dari jurusan teknik PWK planologi. Semester baru, ini semester 2. Banyak Pak yang wawancara. Ya baru ini ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Setelah dilakukan survei dan wawancara yang bertempat di koridor 2 BRT Terminal Kanjuran, kami menyimpulkan bahwa terminal tersebut cukup nyaman, terlihat dari kondisi kebersihannya yang terjaga, serta petugas-petugas di terminal tersebut yang siap dan sangat membantu dalam hal pemesanan tiket. Fasilitas-fasilitas yang tersedia di dalam BRT meliputi CCTV, tempat sampah, serta kursi dan handle yang cukup banyak. Akan tetapi, para pengguna BRT serta masyarakat sering kali mengeluh karena pelayanan BRT yang semakin memburuk. Seperti halnya supir yang terlalu ugal-ugalan, sering mendapati para petugas yang tidak ramah, serta kondisi bus yang kurang terawat sehingga mengeluarkan asap hitam yang begitu banyak, mengakibatkan para pengguna kendaraan yang berada di belakangnya kurang nyaman. Ya, baik dari hasil wawancara tadi dan dari kesimpulan tadi, kami bisa merekomendasikan pertama terhadap supir-supir yang ugal-ugalan itu harus lebih di training lagi agar bisa mengemudikan
bis BRT dengan lebih nyaman dan lebih aman. Dan untuk kedepannya, apabila ingin merekrut sopir baru harus dengan pengalaman yang mumpuni. Yang kedua, terkait fasilitas di dalam bus BRT itu harus tetap dijaga atau ditingkatkan kualitasnya, seperti menyediakan tempat untuk buang sampah. Kedua, menyediakan kotak P3K, dan ketiga, selalu mengontrol AC yang ada di dalam bus BRT. Yang ketiga, terkait asap hitam yang seringkali muncul di knalpot bus BRT, saya rekomendasikan untuk beralih ke bus yang lebih ramah lingkungan. Supaya apa? Supaya pengguna motor di jalan itu tidak merasakan dampak asap hitam tersebut, dan lingkungan di sekitar pun bisa terjaga. Dan mungkin itu saja rekomendasi dari kami, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.